Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Tausiah Gus Miftah malam hari ini akan berbicara surat Al-Anfal ayat 2. Kenapa ini saya baca? Karena ternyata perintah puasa ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Maka kalimatnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Apa bedanya orang iman dan Islam? Beda. Kalau mukmin itu pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Anda pengen dikatakan sebagai orang Islam sederhana. Dibuka, umpamanya nama kamu siapa? Asep. Namanya lebih bagus daripada mukanya. Nama Asep. Agama KTP dibuka. KTP beragama Islam. Orang percaya Asep muslim. KTP-mu Islam? Saya doakan masuk surga. Amin. KTP-nya. Ya, KTP-nya dong. Enak amat lah. Tapi ketika Anda pengen dikatakan sebagai orang beriman, apa ciri fisik orang beriman? Enggak ada, bro. Apakah orang beriman itu yang jidatnya hitam? Enggak. Tetangga saya jidatnya hitam bukan karena sujud. Kenapa? Dipukul sama suaminya. Saya bilang, apakah orang beriman itu yang punya jenggot? Enggak. Apakah yang punya kumis? Enggak. Bahkan orang Indonesia aneh, punya jenggot gak punya kumis katanya kayak kambing. Punya kumis gak punya jenggot katanya kayak lele. Tapi saya bilang, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. Ternyata ciri orang beriman itu, apalagi begini, kayak gitu aja nggak beriman, apalagi yang pakai belangkon. Nah, belangkon ini budaya. Karena konsep dakwah Gus Miftah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Ciri orang beriman bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Maka kalau kalian pengen tahu kamu punya iman apa enggak, coba respon kamu ketika mendengar adzan. Seneng apa susah? Seneng. Biasanya susah. Duhur sedang bekerja dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawabannya misal apa? Adzan lagi. Dengar adzan susah. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena buka puasanya. Bila perlu maghribnya ikut Banyuwangi, imsaknya ikut Aceh. Wah, lama banget itu. Coba dilihat. Bergetar nggak hati kita ketika disebutkan asma Allah? Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang-orang yang beriman cirinya adalah ketika ditujukan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Ada gunung Merapi meletus, Allah. Ada banjir, Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah, ya kan? Bahkan lihat cewek cantik, Allah. Lihat istri, Allah. Kurang ajar. Cowok sekarang tuh kurang ajar kan. Kalau lihat cewek di luar, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Suami itu lebih sayang anak daripada sayang istri. Buktinya apa? Kalau di luar lihat anak kecil, maka yang diingat-ingat anaknya di rumah, betul? Nah, begitu keluar rumah lihat cewek cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Itu Asep. Dan yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang beriman yang ketiga adalah hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Artinya apa? Kalau ada masalah, orang beriman hanya mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Satu ketika saya punya santri TPA, usia baru 5 tahun.
Karena seneng ngaji di TPA, di masjid, pulang kemalaman, lewat kuburan. Begitu pulang lewat kuburan, ada kuntilanak datang. Wah, langsung dia ingat pesan Kiai, bacakan doa, kamu pasrah sama Allah. Begitu kuntilanak datang, tangannya diangkat. Karena baru masuk TPA sekali, doa yang dihafalkan juga cuma satu. Kuntilanak datang, dia mengangkat tangan langsung berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kuntilanak langsung lari sambil teriak, kurang ajar, seumur hidup jadi kuntilanak, baru ini mau dimakan sama anak-anak. Mengadalkan dirinya. Mudah-mudahan semuanya dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, malam ini saya kedatangan seorang tamu yang barangkali secara umur beda tipis lah dengan saya. Ya tua beliau dikit lah gitu loh. Tua beliau dikit gitu loh. Saya sama beliaunya juga bedanya tipis kok gitu loh. Bedanya tipis. Saya rambutnya gondrong, beliau pendek gitu saja lah. Tetapi prestasi dan perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Wow, prestasinya keren. Siapa dia? Berikut profilnya. Telah ditetapkan secara aklamasi Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Langsung saja kita sambut bintang tamu saya, Mas Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Assalamualaikum Mas. Waduh, sehat Mas? Ya? Masya Allah. Silakan Mas, duduk Mas. Makasih. Kacamatanya dipakai nggak apa-apa loh Mas. Waduh. Kalau yang pakai orang cakep tetap cakep. Tapi kalau yang pakai kamu, ya Allah, kayak tukang las. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Saya terima kasih di tengah-tengah kesibukan Mas Agus bisa hadir. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Gus. Apa kabar? Sehat? Saya alhamdulillah Mas. Ya selalu begini-begini saja Mas. Mas AHY ini kan kelihatan bugar. Lah resep menjaga kesehatannya seperti apa Mas? Untuk Sobat Kepo di rumah. Yang jelas Gus Miftah ini justru luar biasa bugar ya kalau saya lihat ya. Karena pasti juga olahraganya teratur. Saya mencoba untuk seimbang juga Gus. Walaupun sibuk, tapi masih cari waktulah untuk olahraga. Pilihan olahraganya? Kalau dulu kan suka lari di luar, karena sekarang masa pandemi, saya lebih banyak ke olahraganya di dalam rumah saja. Di dalam rumah dulu saja. juga suka nge-gym kan, tapi kan sekarang tutup. Kita juga jaga-jaga deh. Akhirnya ya angkat-angkat barbel di rumah juga, paling berenang. Nah tapi yang menarik, saya sekarang hobinya justru nyari gunung. Saya punya komunitas baru, namanya Overlanding Indonesia. Oke. Jadi kita biasanya nyari outdoor. Kita camping sama teman-teman, kemudian juga trekking, jalan, sepedahan di gunung. Seger, udahanya seger dan juga Berarti tentu sekarang udah jarang nge-gym Mas ya? jarang kalau di luar susah sekarang kan. Saya kita juga, sama Mas Agus itu sama-sama fitness. Iya. Kalau beliau ini fitness, badannya fit, hatinya happiness. Kalau kamu juga fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Kalau di rata-rata olahraga dalam seminggu berapa kali Mas Agus? Iya, diusahakan 3 kali lah seminggu. 3 kali itu udah lumayan lah supaya juga imbang tadi. Karena kalau kerjaan nggak habis-habis kan. Ngelembur selalu setiap saat. Tapi kalau nggak disiapin waktu untuk olahraga juga istirahat yang teratur. Walaupun kurang jamnya tapi kalau berkualitas kayaknya bagus. Saya pikir memang orang-orang kita. tua dulu Mas ya, orang-orang yang berprestasi yang punya karir bagus itu rata-rata tidurnya sedikit, makannya sedikit.
rata-rata. Iya. Nah, beda dengan kalian. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ngomongin soal penampilan, bugar seorang AHY, saya punya foto ini, Mas. Mana? Kita lihat fotonya seperti apa. Nah, ini dia perbedaannya. Yang sebelah kanan, seorang AHY dengan jenggot dan kumisnya. Sementara yang sebelah kiri hilang. Kenapa, Mas? Kok tiba-tiba berubah itu? Berubah! Gitu kan. Kenapa, Mas? Jadi memang ini juga proses demokrasi. Oh, jenggot saja pakai demokrasi. Jadi mungkin saya berewokan tuh 1 tahun lah, 1 tahun lebih dikit. Banyak yang protes. Tapi maco loh, Mas. Banyak yang protes. Kenapa sih sekarang berewokan? Bagusan klimis. Oke. Gitu kan, seperti dulu lagi. Terus kelihatan lebih tua kalau berewokan. Padahal harusnya kan AHY simbol generasi muda. Oke. Ya akhirnya banyaklah protes sana protes ini. Akhirnya saya juga sekarang coba lagi kita klimisin lagi. Banyak juga yang protes lagi. Oh. Kok berubah sekarang mukanya? Jadi Itulah kalau ngurusin omongan orang nggak ada benernya. nggak ada benernya. tapi sebenarnya saya sih nggak ada tekanan dari siapapun. Oke. Kalau Ya, istri suka yang mana? Suka yang berjenggot atau enggak? Kata istri saya, ditanya ntar istri saya ya. Tapi katanya oke dua-duanya. Tapi yang protes anak saya. Lucunya itu Aira. Nah inilah bagian dari demokrasi di keluarga juga. Dulu pertama kali dia tahu saya berewokan, dia nggak suka. Tapi setelah biasa, 1 tahun lebih berewokan, begitu saya cukur kemarin, kaget dia. Bingung dan kayak nggak mau deket-deket gitu, karena kayak asing buat dia. Karena orang Jawa mengatakan Waiting Tresno jalaran songko kulino. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Kalau mereka betul. beda, Mas. Waiting Tresno jalaran nggak ada yang lainnya. Ya adanya cuma nih, itu gimana? Nah, ngomong-ngomong soal bugar saat ini, pasti juga karena persoalan di Demokrat sudah beres ya, Mas? Alhamdulillah. Sehingga kelihatan, bugar. Ya paling tidak lebih lega, Gus. Tentu 2 bulan terakhir ini kan bisa dikatakan ujian yang kami hadapi oleh Partai Demokrat itu cukup berat. Karena ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, eksistensi partai itu nyata. Tapi alhamdulillah tanggal 31 Maret yang lalu, pemerintah akhirnya menyatakan penolakan terhadap KLB Deli Serdang. Artinya memang ilegal, inkonstitusional, dan kami tetap sebagai pemimpin dan juga pengurus yang sah diakui oleh pemerintah. Jadi tentu ini merupakan sebuah kabar baik. Bukan hanya buat Demokrat, Gus, tapi juga buat demokrasi di Indonesia. Kadang-kadang kita terjatuh itu penting. Supaya kita tahu siapa yang mengulurkan tangannya kepada kita. Loh. Gus Miftah punya catatan begini, Mas. Apa sih bedanya pacar, teman, dan sahabat? Nah, pacar itu satu teman yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Ulangi. Gimana? Saya ulangi. Ulangi coba. Teman, pacar, sahabat. Ya. Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Teman. Kemudian yang kedua pacar. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kamu lupa dengan 1000 orang. Dan yang ketiga adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang meninggalkan Anda. Afira. Nah, kalau ngomong soal flashback sedikit lah. Singkatnya seperti apa sih sebenarnya kekisruhan di Partai Demokrat, Mas? Awal dari prahara yang terjadi di Partai Demokrat itu karena ada segelintir kader dan mantan kader yang berkolaborasi bisa dikatakan dengan aktor eksternal. Yaitu KSP Muldoko ya, yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dengan tentu cara yang tidak legal, inkonstitusional. Nah, itulah kami kemukakan kepada publik bahwa upaya ini buruk terhadap demokrasi. Tidak boleh ada siapapun atas nama apapun bisa merampas sesuatu yang bukan haknya. Ini yang kami perjuangkan dan tentunya kami bermohon kepada negara agar keadilan tegak di negeri ini. Dan alhamdulillah kami apresiasi semua yang telah menyelesaikan ataupun mencari solusi ini bersama-sama sehingga hukum tegak di negeri ini. Dan tentunya kami sebagai keluarga besar Partai Demokrat ingin meyakinkan bahwa Partai Demokrat tetap solid dan ke depan kita berharap terus bersama-sama dengan berbagai kalangan masyarakat lainnya merawat dan memperjuangkan demokrasi. Luar biasa.